Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia kembali menegaskan perubahan pola pikirnya jelang seri balap ke-11 MotoGP Jerman 2025. Dinamika antara Francesco Bagnaia dan Ducati pada MotoGP 2025 memang tidak seirama seperti musim-musim sebelumnya. Terlihat jelas ada ketidakpuasan antara Bagnaia dan Ducati terkait performa kurang menggigit yang dialami pembalap asal Turin tersebut. Bagnaia terus mengeluhkan hilangnya sensasi bagus pada bagian depan motor. Sementara respon para petinggi Ducati mengindikasikan juara MotoGP 2 kali itu kurang berusaha. Manajer Ducati Davide Tardozzi tak sungkan memberikan pernyataan tegas untuk Francesco Bagnaia. Bagnaia harus berpikir bahwa dia adalah seorang juara. Dia harus mengendalikan masalahnya. Satu hal yang harus kami benahi dengannya adalah jangan memikirkan masalahnya, tetapi kendalikan masalahnya. Motornya memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat baik, jadi gunakanlah. Kabar mengejutkan lantas muncul jelang seri GP Jerman dengan permintaan maaf Bagnaia terhadap tim Ducati dalam rapat internal tim. Nada kalimat Bagnaia juga mulai berubah dari lebih banyak mengeluhkan kekurangan pada motor menjadi fokus untuk mencari peningkatan dari dirinya sendiri. Saat ditanya kembali tentang langkahnya untuk meminta maaf kepada Ducati, murid Valentino Rossi tersebut mengungkapkan alasannya minta maaf ke Ducati. Sampai seri Asen kemarin ada beberapa situasi ketika saya tidak benar-benar berusaha sangat keras sesuai arahan tim. Saya melakukan jumlah putaran yang sedikit, tidak banyak melakukan uji coba dan itu tidak menguntungkan bagi saya dan tim. Bagnaia sendiri adalah pembalap yang sangat perfeksionis. Dia memerlukan si kuda besi berada dalam kondisi yang diinginkannya untuk melaju cepat di lintasan. Ini berbeda dengan rekan setimnya Marc Marquez, yang disebut Bagnaia bisa tampil kuat meski menunggangi traktor sekalipun. Perbedaan antara Bagnaia dan Marquez tak sekedar pencapaian di lintasan, tapi Marquez berkembang lebih pesat di segala aspek. Berkat ritme tinggi sejak tes pramusim, Marquez lebih dulu menjajal pemutahiran-pemutahiran pada motor, sedangkan Bagnaia tidak mau mencoba karena takut mengganggu keseimbangan motornya. Alhasil di setiap akhir pekan, Marc Marquez dapat mencapai kecepatan tinggi sejak latihan bebas pertama, sementara Bagnaia masih menjadi pembalap hari Minggu seperti biasanya. Setelah 2 seri pertama musim ini, mantan pembalap Neil Hodgson menunjuk kecepatan tinggi Marquez sejak awal membuahkan data yang lebih berguna bagi Ducati dan timnya. Setelah 9 lap pertama, Marc mendapat 5 lap yang sepadan dengan data berkualitas, sedangkan Bagnaia tidak mendapatkan apapun, ucap Neil Hodgson membuat perbandingan yang dilansir dari TNT Sports. Dan kalimat Neil Hodgson pun terbukti benar adanya. Bagnaia sendiri mengakui bahwa dirinya harus merubah pola pikir untuk tetap tampil maksimal meski tidak mendapatkan feeling bagus pada kuda besinya. Lagi-lagi Marc Marquez menjadi contoh dengan tekad menyelesaikan balapan meski terjatuh, hanya motor rusak berat dengan pijakan kaki terlepas yang bisa menghentikan si semut dari Cervera untuk finish di musim ini. Lebih baik untuk tetap berkendara meski kita tidak merasa nyaman dengan motornya, karena itu dapat mengumpulkan data dan membantu tim. Kalau mereka meminta saya untuk melakukan 5 lap dan saya melakukan 2, itu tidak ada manfaatnya. Kami akan mencoba untuk bekerja dalam sebuah tujuan yang menguntungkan semuanya. Saya bisa segera memahami dari lap pertama apakah sebuah perubahan berdampak bagus atau tidak, tetapi tim memerlukan data, jadi saya akan lakukan sebaik yang saya bisa dan apa yang diminta oleh tim. Jadi itulah alasan kenapa saya meminta maaf ke Ducati, ujar Francesco Bagnaia. Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menatap MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring dengan perasaan senang. Bagaimana tidak? Ia baru saja meraih podium ganda di seri sebelumnya, yakni di sirkuit Assen Belanda. Dalam pekan balap tersebut, Bezzecchi finish ketiga dalam balapan sprint, dan finish kedua dalam balapan utama usai menempel ketat Marc Marquez sejak pertengahan balapan sampai finish. 2 podium ini pun menambah optimisme Aprilia usai Bezzecchi menang di Silverstone, Inggris. Berkat hasil-hasil mentereng ini, Aprilia dan Bezzecchi pun berharap bisa mengulang performa apik di Sachsenring akhir pekan nanti, meski Aprilia sama sekali belum pernah menang di trek yang menggelar Grand Prix sejak tahun 1998. Saat bersama TNT Sports, Bezzecchi mengaku senang bisa balapan di Sachsenring, yang memiliki 10 tikungan ke kiri dan 3 tikungan ke kanan. Ia juga mengaku penasaran dengan performa RSGP, karena ini akan jadi momen perdana Bezzecchi berkendara di Sachsenring dengan motor Aprilia. Saya sangat senang bisa balapan di Sachsenring. Ini sirkuit yang unik tapi selalu saya sukai dan selalu menyenangkan balapan di sini. Akan sangat menarik merasakannya dengan motor Aprilia,
kami sedang berada dalam tren positif, dan kami harus terus bekerja dengan cara ini dan kami akan mencoba untuk meraih podium di Sachsenring. Bezzecchi yang merupakan anak didik Valentino Rossi di VR46 Rider Academy, tercatat belum pernah menang sama sekali di Sachsenring selama berkarir di Grand Prix. Namun ia juga beberapa kali menjalani balapan yang bagus di sini. Rider Italia ini tercatat pernah naik podium dalam 2 kali di trek tersebut, yakni saat finish kedua di kelas Moto3 pada 2018 dan finish ketiga di kelas Moto2 pada 2021. Musim lalu bersama Ducati Pertamina Enduro VR46, Bezzecchi hanya mampu finish di posisi ke-8 di balapan utama. Setelah meraih hat-trick sempurna di Aragon, Mugello dan Assen, Marc Marquez memperingatkan para rivalnya bahwa ia akan lebih agresif akhir pekan ini di MotoGP Sachsenring Jerman. Marc Marquez tiba akhir pekan ini di sirkuit favoritnya, tempat ia paling sering menang dan di mana ia sangat mendominasi dengan 8 kemenangan beruntun dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Bahkan setelah mengalami cedera serius pada 2020, Marc berhasil menguasai lintasan Sachsenring dengan baik dan meraih kemenangan terakhir di sana hampir 4 tahun yang lalu. Sejak saat itu, pembalap Ducati yang kini bergabung dengan tim pabrikan belum pernah menang lagi di Sachsenring. Di tahun 2022, ia tidak membalap karena sedang dalam masa pemulihan dari operasi. Dan di tahun 2023, Marquez harus berhenti sebelum balapan minggu setelah 5 kali terjatuh dan penyelamatan ajaib yang dianggap banyak orang sebagai titik balik karirnya di Honda. Setelah kembali naik podium tahun lalu dengan Gresini GP23, Marc Marquez akan mengincar segalanya di Sachsenring akhir pekan ini, setelah 3 akhir pekan yang sempurna di salah satu teritorinya yaitu Aragon, dan 2 yang terakhir di wilayah yang tidak bersahabat, sirkuit Mugello dan Assen. Namun Marc berhasil menutup Grand Prix Italia dan Belanda dengan baik. Ia berhasil membawa pulang 37 poin dan menambah keunggulannya di kejuaraan dunia secara keseluruhan menjadi 68 poin dari saudaranya, Alex Marquez yang berada di urutan kedua klasemen. Kini dengan sirkuit yang selalu cocok untuknya, Marc percaya bahwa inilah saatnya untuk mengambil sedikit lebih banyak risiko. Ini jelas akan menjadi akhir pekan yang lebih menyerang. Mugello dan Assen setidaknya di atas kertas bukanlah sirkuit yang cocok dengan gaya saya. Kami mengatur semuanya dengan baik, selangkah demi selangkah tanpa melebih-lebihkan, dan kami mendapatkan poin yang sempurna. Di Sachsenring ceritanya sedikit berbeda. Lintasan ini cocok dengan motor saya dan itu adalah sesuatu yang harus kami manfaatkan. Jika kita bandingkan dengan Grand Prix sebelumnya, kami akan tampil lebih agresif di sini, ujar Marc Marquez. Jika Marc kembali berhasil sapu bersih kemenangan di Sachsenring, Marc akan mencatatkan torehan sejarah baru di MotoGP, di mana ia menjadi pembalap pertama yang meraih 4 kemenangan sempurna di sprint dan balapan utama secara beruntun.